Hello filmmakers, welcome to Downet Films. Nah, kita mau pengakuan dulu nih. Sebenarnya kita tuh udah bikin video dan ready to launch di hari hanya. Yang saat itu gue lagi ada di Metro TV. Kalau misalnya kita lagi ngedit, kadang kita tuh harus nunggu beberapa detik. Begitu di play langsung jalan. Take no time, pro way from scratch to art. Tapi ternyata video yang kita produksi sebelumnya audionya hancur. Dan yang gue bahas di sana adalah Asus ProArt StudioBook. Nah, berhubung ini laptop speknya gila banget dan untuk profesional, kita nggak boleh kasih yang audionya rusak. Laptop yang ada di depan kita ini adalah Asus StudioBook. Ya, ini adalah seri ProArt StudioBook W700. Nah, untuk detail SKU lainnya itu gue taruh di description. Kalian bisa cek yang mana yang kalian mau. Nah, tapi dari namanya sendiri, dari komponennya segala macem, ini bukan laptop sembarangan. Ini adalah laptop produktivitas tingkat tinggi. Nah, kita akan lihat kenapa bisa dibilang workstation. Nah, untuk menyambut ProArt StudioBook yang luar biasa ini, gue juga udah nyiapin. Jadi namanya adalah DaVinci Resolve Micro Panel. Ini adalah controller untuk color supaya lebih presisi dan lebih pro gitu. Ini bener-bener detail banget, cocok buat laptop ini. Yuk langsung aja kita bahas StudioBook-nya ya. Apa yang membuat laptop ini sangat spesial? Ya jelas, komponennya, speknya. Nah, ketika kalian biasa lihat laptop pada umumnya, laptop ini memang agak nyentrik. Nyentrik di mananya? Contohnya adalah di prosesornya. Dia pakai Intel Xeon. Di mana Intel Xeon itu sebenarnya dirancang untuk produktivitas yang sangat tinggi kayak server, terus workstation gitu-gitu. Yang kalau misalnya kalian cari di internet, Intel Xeon itu selalu dibanggakan karena performance-nya. Ya, performance bukan kecepatan doang, tapi memang stability-nya. Terus bagaimana si Intel Xeon ini bisa ngehandle RAM sampai gede banget. Nah, kebetulan RAM yang di sini itu cuma 32 GB. Ya, 32 GB kita bisa bilang cuma kalau di StudioBook, karena di seri lainnya itu bahkan ada yang sampai 130 GB. Intinya Xeon ini bisa ngehandle alat yang aneh-aneh lah. Kalau misalnya kalian produksi serius pakai DaVinci misalnya Blackmagic, nah itu bisa dikombin sama alat-alat yang aneh-aneh dan tetap oke banget. Lalu selanjutnya grafik. Nah, karena orang-orang yang mainnya misalnya di 3D atau misalnya mereka pakai DaVinci Resolve yang colornya udah gila banget, itu pasti grafik cardnya aus banget. Nah, di sini dikasih Quadro. Kebetulan yang di seri W700 ini adalah Quadro RTX 3000. Nah, sebenarnya banyak varian lainnya ya. Ada yang pakai Quadro 5000, ada yang pakai Quadro 6000 gitu. Tapi yang ini yang 3000. 3000 aja udah cukup banget. Udah lebih, Pak. Nih, gue udah tes di DaVinci Resolve. Gue udah coba untuk ngejalanin misalnya yang kayak film grain. Di play, no problem. Gue juga coba yang berat banget, itu yang namanya NR, Noise Reduction, tapi untuk video. Nah, ketika di play juga masih oke. Di NR2 ya, kalau mau NR3, 4, 5 bisa, tapi drop frame sedikit banget. Banyak banget untuk face analysis itu juga oke. Bahkan kemarin laptop ini sampai gue tes di bioskop. Nah, kalau ngomongin layar segede ini, gue juga nggak main-main nih. Gue akhirnya pilih satu yang pakai Quadro karena biar ngimbangin. Tuh, kalau mau lihat Quadro plus Xeon. Bayangin ya, laptop dipakai buat ngejalanin layar segede bioskop dan lancar-lancar aja. Padahal di sana juga ngejalanin DaVinci gitu kan. Kita color seenaknya. Wah, gila. Dan cepat, lu lihat tadi face analisisnya cepat banget tadi kan? Karena gue pakai Quadro. Jangan disamain. Sebenarnya kalau dari spek pada umumnya terlihat biasa aja. Kayak apa sih uniknya RAM 32 GB di sini? Nah, uniknya adalah semua hal yang dipakai di sini emang udah di-tuning untuk kerjaan workstation. Kayak misal RAM-nya itu pakai ECC. Nah, jadi 32 GB ECC. ECC itu Error Correction Code. Jadi di dalam RAM-nya itu udah mengantisipasi error. Jadi bisa dibilang sangat minim kemungkinan untuk blue screen-nya atau kemungkinan untuk crash-nya gitu-gitu. Nah, Premiere Pro sendiri yang cukup unstable di sini juga stable. Hasil tes ya menunjukkan kalau playbacknya lancar banget, bahkan di semua jenis efek yang ada di Premiere Pro. Langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah performa untuk cutting. Nah, apakah bagus performa cuttingnya?
ini ada teks biasa dan juga ada yang 4K mulus. Nah, lalu selanjutnya versus saturation, hue versus hue motion, tapi menggunakan frame sampling. Jadi slow motion yang basic. Gunakan slow motion menggunakan optical flow. Nah, ini agak sedikit lebih berat. Nah, lalu sekarang heavy duty, yaitu slow motion menggunakan optical flow, lumetri plus text. Nah, biasanya ini akan berwarna merah. Teman-teman bisa render in to out kalau misalnya playbacknya agak berat. Nah, selanjutnya adalah untuk ekspor. Silahkan diekspor filenya. Kayak misalnya dari yang paling rendah, yang kiri, dan sampai ke kanan, itu playbacknya masih lancar banget. Bukan cuman jalan doang ya, tapi lancar. Padahal kalau misalnya gua tes fitmesh rendering test gue ini di beberapa laptop render memang oke. Tapi saat playback jarang banget ada yang bisa handle. Nah, di sini playbacknya lancar, tapi untuk speed rendernya masih rata-rata kayak laptop lainnya, ya sekitar 1 menitan. Nah, gue pernah waktu itu cobain yang punyanya Benny Lim, itu yang RTX 5000 atau 6000 kalau nggak salah ya, 5000. Itu rendering time-nya itu nggak nyampe 1 menit. Mau gue ajak tukeran, cuman Benny Lim-nya nggak mau. Oke, udah kalau ngomongin spek, ini laptop workstation abis. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang mendukung, kayak misalnya layarnya. Layarnya ini punya resolusi Full HD plus bisa dibilang ya. Karena dia rasionya itu bukan 16:9, tapi 16:10. Yang artinya kalau kalian edit 16:9, kalian masih punya ruang di bawahnya. Ada sempat David bilang kalau kenapa nggak dibikin 4K. Sebenarnya ini cost-nya akan mahal banget karena layar yang dipakai ini Pantone calibrated. Jadi kalau kalian cetak yang sama-sama standar Pantone, itu warnanya akan 1:1. Atau kalau misalnya kalian pakai seperti layar bioskop dan yang lainnya yang menggunakan Digital Cinema Initiative, ini layarnya udah DCI P3, dimana sebenarnya ini udah sama dengan standar industri. Kalau kalian beli layarnya sendiri aja itu harganya mahal banget. Gue sekarang lagi PO layar ProArt-nya, layarnya doang itu 30 jutaan. Nah, memang 4K sih, tapi harganya semahal itu loh. Maksudnya jadi kalau misalnya dibagi 4 pun kalau diturunin itu harganya masih sekitaran 8 juta kan. Maksudnya emang dari panelnya mahal banget. Nah, itulah kelebihannya layarnya, dia udah DCI P3 96%. Nah, jadi kalau dari layarnya udah nggak ada yang perlu diraguin. Ini udah gila banget. Speknya segala macam ini bagus banget. Jadi kalau untuk workstation ini oke. Karena gue juga udah tes, tadi udah gue bilang bahwa yang gue tes itu preset-preset yang berat banget dan playbacknya lancar. Untuk varian harga yang W700 sendiri itu adalah 55 jutaan ya, sekitar itu. Tapi kalau misalnya kalian mau tuning ke yang lain juga bisa, kayak misalnya turunin jadi Core i7 gitu ya. Itu juga harganya bisa disesuaikan. Ada beberapa SKU yang di bawah ini, tapi ada juga beberapa SKU yang di atas ini, jauh. Jadi bahkan kalau yang seri Studio Book Pro One itu harganya sampai 170 juta. Ya, pilih aja sesuai dengan budget kalian. Keperluan ini bisa diatasi kalau misalnya kalian kerja di perusahaan dan butuh workstation kecil yang bisa dipakai buat meeting, bisa dipakai kerja di cafe atau dimanapun. Intinya ini adalah workstation mini yang speknya gila, ukurannya juga gila. Nah, kalau mau heboh-hebohan, gue sama laptop ini bisa heboh seharian. Karena dengan Quadro itu tuh orang denger tuh langsung. Nah, itulah dia untuk episode Asus ProArt StudioBook W700 kali ini. Gue kayaknya closingnya beda deh. Jangan thank you for watching on and always out of the box. Gue akan sesuaikan dengan Asus ProArt StudioBook. Apa ya? Ringan, bertenaga, standar industri. Terima kasih. Gitu nggak sih? Nggak ya?